Halo teman-teman, kembali lagi ke video statistika ya di channel ini ya. Oke. Nah, hari ini seperti yang sudah sampaikan di video sebelumnya ya, kita akan mempelajari tentang uji T atau t-test teman-teman ya. Di mana uji T ini digunakan jika data sudah berdistribusi normal dan juga varian antar kelompok sudah homogen teman-teman ya. Nah, kalau tidak homogen atau tidak normal, maka alternatifnya menggunakan uji non-parametrik, misalnya seperti Wilcoxon, Mann-Whitney, dan lain-lain teman-teman. Nah, jadi uji T itu ada beberapa teman-teman ya. Di sini kita akan mempelajari ada 3. Ada uji sampel t-test, di mana biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata satu sampel dengan nilai tertentu ya teman-teman. Contohnya, apakah ada rata-rata nilai siswa kelas A berbeda dengan KKM, teman-teman. Nah, itu contoh uji sampel t-test. Kemudian yang kedua ada uji independent sampel t-test, teman-teman. Di mana ini biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan atau independen, teman-teman ya. Contohnya, apakah ada rata-rata nilai siswa laki-laki berbeda dengan siswa perempuan? Itu ya. Nah, yang ketiga ada paired sample t-test atau dependent t-test, teman-teman ya. Nah, uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua data yang berpasangan, teman-teman. Contohnya, apakah ada perbedaan nilai siswa antara sebelum dan juga sesudah diberi perlakuan atau metode belajar tertentu, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi berikutnya kita uji one sample t-test ya. Caranya adalah compare means ya, kemudian one sample t-test, dan kita masukkan hasil belajar, kemudian kita pilih ya value-nya mau berapa, bisa kita 80 misalnya, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya one sample t-test ya, seperti ini. Atau juga bisa kita coba dengan nilai yang berbeda teman-teman ya, sama caranya. Kemudian value-nya kita ganti, misalnya kita 85 ya, kita oke. Nah, maka hasilnya juga akan berbeda teman-teman ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara membacanya teman-teman? Nah, jadi pada one sample t-test teman-teman, kriterianya adalah jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan teman-teman. Sedangkan kebalikannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan teman-teman ya. Itu cara bacanya. Oke teman-teman, berikutnya kita ke independent sample t-test dan kita sudah punya hasil belajar teman-teman ya. Seperti biasa, kita masuk ke variable view di SPSS, kemudian kita tuliskan hasil belajar dan juga kelas teman-teman ya. Kita nolkan desimalnya, sudah 0 semua. Kemudian kita pindah ke data view teman-teman. Nah, kita kopikan data SPSS, data Excel kita semuanya ya. Nilai dari kelas A kita kopikan dan kita paste di bagian hasil belajar ya, yang pertama kita paste. Nah, sudah. Berikutnya kita kodekan angka 1 untuk kelas A dan kita kopikan ke dalam SPSS teman-teman. Kita masukkan di bagian kelas, kita paste saja, hasil sudah sama jumlahnya. Kemudian kita ambil lagi data kelas B teman-teman ya, kita kopikan, copy, kemudian kita paste di SPSS di bagian bawahnya kelas A tadi ya teman-teman. Kita paste sudah, dan jangan lupa juga kode kelas B ya teman-teman, kita copy paste lagi di bagian kelas ya teman-teman. Di bawahnya angka 1 kita paste. Nah, caranya independent sample t-test yaitu kita klik di analyze ya teman-teman ya.
Oh tapi jangan lupa kita labeling dulu ya, value-nya kita ubah. Kelas A kita kodekan dengan 1 dan kelas B kita kodekan dengan angka 2 teman-teman. Kita klik OK kalau sudah. Langkah berikutnya yaitu kita klik analyze, kemudian kita compare means dan pilih independent sample t-test teman-teman. Nah di sini masukkan hasil belajar ke bagian test variable dan kelasnya ke grouping teman-teman ya. Kita klik bawahnya define group 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2 dan compare ya. Kemudian kita klik OK teman-teman. Nah di sini sudah muncul hasil t-test ya teman-teman ya. Di bawahnya itu ada independent sample t-test yang kita inginkan. Nah ini dia teman-teman ya. Kita lihat ke kanan, ini juga ada yang lainnya. Oke. Nah untuk cara bacanya teman-teman ya, jadi berdasarkan hasil uji ini teman-teman ya, kita tahu bahwa hasil uji level unit test menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,05, sehingga asumsi kesamaan varians tidak terpenuhi dan analisis dilanjutkan dengan menggunakan baris equal variance not assumed teman-teman ya. Nah nilai terhitung diperoleh sebesar 6,480 dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 41,357 dan signifikansi 0,000 yang mana itu kurang dari 0,05 teman-teman. Nah dengan demikian tadi sudah kita tes dan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok yang kita uji teman-teman ya, seperti itu. Nah yang ketiga teman-teman, kita masuk ke paired sample test ya. Kita sudah punya data, biasanya itu berupa pretest dan juga post test ya. Sama kita tuliskan pretest dan juga post test itu di bagian variable view teman-teman ya, di SPSS. Nah setelahnya kita nolkan desimalnya, nolkan semua, dan kita pindah ke data view teman-teman. Kita kopikan saja data pretest dan post test yang kita punya. Kita blok semua dan juga kita paste. Paste di bagian pretest ini. Nah, oke. Berikutnya caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih yang regression, kita pilih yang compare mean dan juga kita pilih pair sample t-test. Nah di sini masukkan pretest ke bagian variable 1 teman-teman, dan post testnya variable 2. Oke, sudah clear semua. Kemudian kita klik OK ya. Nah di sini muncul hasil paired sample statistik, paired sample correlation, dan juga yang paling bawah adalah paired sample test teman-teman. Nah seperti ini ya untuk uji SPSS-nya. Nah yang ketiga teman-teman, nah bagaimana cara membacanya? Oke, jadi uji paired sample test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua data yang berpasangan ya. Nah kriterianya adalah jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 maka ada perbedaan teman-teman ya. Tapi jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak dapat perbedaan yang signifikan teman-teman. Nah dari uji tadi yang sudah kita lakukan ya, uji paired sample test yang kita lakukan dan memperoleh hasil atau nilai signifikansi sebesar 0,00 teman-teman. Maka kesimpulannya, perlakuan atau kebijakan atau intervensi yang kita lakukan itu memberikan perubahan yang signifikan teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke, untuk t-test kita cukup sampai di sini teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.